Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Inggriani Nasution, CGP Angkatan ke-9 dari SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran yang dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi. Saat ini sudah ada bersama saya, ini perkenalkan Ibu Mai Fitri SPD, Guru Biologi SMA Negeri 8 Mandau. Bu Mai Fitri, Ya, Bu Siska. Assalamualaikum Bu Siska. Ya, terima kasih Bu Mai sudah berkenan masuk ke dalam kegiatan ini. Untuk kali ini Bu Mai Fitri, saya izinkan saya untuk melakukan observasi nanti di jam Bu Mai Fitri. Iya. Cuma sebelum kegiatan observasi itu kita lakukan, kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan tujuan nanti untuk menggali apa-apa saja kegiatan yang akan saya lihat pada saat observasi pembelajaran di jam pelajaran Bu Mai Fitri. Iya. Terima kasih sekali lagi atas izinnya ya Bu Mai ya. Iya. Di sini yang ingin saya tanyakan ada beberapa hal. Mohon Bu Mai Fitri berikan nanti penjelasan terkait apa yang saya tanyakan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Mai. Di sini yang pertama yang ingin saya ketahui itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti pada saat proses observasi itu apa Bu? Oke, saya jawab ya Bu Siska ya. Nah, sebelum kita tahu tujuan pembelajaran kan kita harus tahu dulu materi apa yang akan dibawakan Ya. Bu Siska. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil materi yaitu judulnya virus dan peranannya. Ya. Nah, untuk materi virus dan peranannya ini saya mengambil tujuan pembelajarannya ini ada dua Bu Siska. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis peranan virus dalam dalam kehidupan sehari-hari, baik menguntungkan maupun merugikan. Nah, yang kedua, peserta didik bisa mencarikan solusi atau pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Oke. Berarti di sini saya tangkap bahwasanya materi pembelajaran yang akan Ibu sajikan pada saat kegiatan observasi nanti itu adalah mengenai virus dan peranannya ya Bu ya. Iya. Dimana tujuan pembelajarannya itu menganalisis serta mencari solusi supaya siswa-siswa nanti bisa menghindari terjangkitnya virus ini ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu Mai Fitri, area pengembangan diri apa kira-kira yang ingin Bu Mai kembangkan pada kegiatan pembelajaran itu? Nah, area pengembangan di sini saya ada dua aspek yang bakalan saya lihat Bu Siska. Yang pertama dari diri siswanya sendiri dan yang kedua adalah dari diri saya sendiri. Oke. Nah, kalau untuk siswa itu sendiri ada dua juga lagi Bu Siska. Yang pertama, saya pengen meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke. Nah, yang kedua, saya juga pengen meningkatkan berpikir kritis pada siswa. Nah, untuk diri saya sendiri, saya pengen mengembangkan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi yang terkait dengan keterampilan sosial emosional. Oh iya ya. Berarti Bu Mai Fitri ingin mengembangkan untuk diri siswa dengan diri guru sekaligus ya Bu ya. Di dalam kegiatan pembelajaran kalau untuk siswanya nanti untuk meningkatkan bagaimana dia motivasinya, kemudian bagaimana cara berpikir kritis mereka melalui pembelajaran biologi tadi. Kemudian untuk Ibu sendiri, Ibu berharap dapat meningkatkan kompetensi Ibu di bagian pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Tentu saja berarti sudah disiapkan itu rancangannya ya Bu ya. Insya Allah Bu. Iya, rancangan sesuai dengan pengembangan diri ini. Nah, di sini kalau boleh tahu, Bu Mai Fitri bisa menjelaskan rancangan pembelajaran seperti apa yang sudah Bu Mai Fitri rancang di RPP-nya, mulai dari mungkin bagaimana tujuan pembelajarannya, modelnya, kemudian karakteristik pembelajaran yang Ibu, kemudian bagaimana medianya yang Ibu pengen sajikan, bisa Bu Mai Fitri ceritakan. Berarti rancangan ini sama dengan strategi ya? Iya, boleh. Strateginya juga apa? Nah, strategi pembelajaran yang saya akan lakukan di materi virus dan peranannya ini, yang pertama yaitu model pembelajaran problem based learning. Ya, Nah, kan terkait dengan tujuan pembelajaran saya tadi Bu Siska, menganalisis. Nah, jadi di situ siswa diorientasikan ke dalam suatu masalah. Jadi PBL.
Nah, untuk apa? Untuk metode, saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi dan Tanya jawab. tanya jawab. Oke. Nah, tadi kan saya menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Berarti kan anak-anak itu memiliki gaya belajar dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menampilkan media pembelajaran Bu Siska. Yang bervariasinya di Iya, yang medianya. pertama Oke. yang untuk medianya itu ada video, Ya. video kartun. Nah, di samping media juga saya membuat LKPD yang di sana nanti anak audio bisa apa belajar, anak visual bisa belajar, audio visual bisa belajar. Nah, apa bukti dalam LKPD itu Bu Siska? Nah, di situ ada nanti video dan ada jurnal. Oke. Nah, jadi di dalam kegiatan itu nanti Bu Mai itu konsennya itu di kegiatan pembelajarannya berupa diferensiasi pada media ya Bu ya. Iya. Nah, untuk hal lain masih ada yang berdiferensiasi yang ingin Bu Mai Fitri lakukan? Misal tagihannya atau apa gitu, tidak? Tidak. Oh, tidak ya, oke. Berarti dia ada di media, kemudian di metodenya juga sudah berdiferensiasi ya Bu ya, di prosesnya ya. Selanjutnya Bu Mai Fitri kan nanti saya akan hadir di kelas Bu Mai Fitri ya. Nah, saya meminta izin terlebih dahulu untuk mengamati kegiatan pembelajarannya. Nanti di mana di sana nanti akan saya lakukan catatan-catatan kecil ya Bu ya. Boleh. Jadi kita buat janjian sekarang nih Bu Mai Fitri. Boleh. Ya. Kira-kira waktunya kapan? Waktu kemudian kelas berapa kegiatan itu Jam akan mengajar dilakukan? saya di Ya. 10.1 itu jam Ya. ke-3 dan ke-4 itu jam 8.50 sampai jam 10.10 Bu Siska. 8.50 sampai Sampai jam 10.10. 10 lewat 10. Di Itu di kelas tanggal berapa? 10.1. Kelas 10 1 ya Bu ya. Oke. Tanggalnya Bu, kira-kira hari dan tanggalnya kapan? Di hari Senin. Senin. Tanggal berapa kira-kira Bu? Lupa pula tanggal. Oke, nanti kita ini kan ya Bu ya. Konfirmasi ulang lagi. Ya, nanti konfirmasi ulang. Oke Bu Mai Fitri, jadi nanti di hari Senin pada jam 8.50 sampai 10.10 saya minta izin untuk melakukan observasi ya Bu ya. Nanti setelah kegiatan observasi kita lakukan, saya juga pengen meminta ke Bu Mai Fitri untuk melakukan percakapan pra-observasi. Nanti dari kegiatan observasi itu saya ingin menyampaikan apa-apa saja yang saya amati dari catatan saya. Kemudian nanti saya minta izin juga untuk menyampaikan apakah dari pengamatan saya apa-apa yang sudah Ibu rencanakan ini apakah sudah tercapai. Kemudian nanti izinkan saya memberikan jika ada kelemahan atau kelebihan dari kegiatan, kan ini sebagai kita untuk perbaikan pembelajaran ya Bu ya, Mbak Fitri ya. Jadi nanti saya coba nanti untuk masuk ke kegiatan observasinya. Tapi senang hati Bu Siska. Iya, terima kasih Bu Mbak Fitri. Jadi untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Mbak Fitri sudah diizinkan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti kita lakukan observasi, kemudian percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan yang pembelajaran yang Bu Mbak Fitri sudah rencanakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan dengan langkah-langkah yang sudah sangat bagus dengan media yang bervariasi, mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran yang Bu Mai Fitri inginkan bisa tercapai dan pembelajarannya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita sehat ya Bu ya. Insya Allah saya akan masuk ke dalam kelas Bu Mai Fitri. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu Mai Fitri. Sama-sama Bu Siska. Ya. Demikian percakapan pra-observasi dengan Ibu Mai Fitri, guru biologi kelas 10 dari SMA Negeri 8 Mandau yang sudah saya lakukan. Selanjutnya nanti saya akan melakukan pengamatan ataupun observasi di dalam kelas beliau. Setelah itu saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ibu Mai Fitri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Siang, Bu.
Masih semangat untuk belajar biologi hari ini? Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ihsan, pimpin doanya, San. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu lihat nih, kelasnya sangat bersih. Ibu kasih acungan jempol untuk anak Ibu yang telah mau membersihkan kelasnya sehingga kita nyaman untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Oke, Ibu cek dulu kehadiran anak Ibu. Melvina, Azira, Melanie, Steven, Yogi, Vanessa, Raihan, Nazwa, Nirzara, Raja, Putri, Ihsan, Abbas, Nurul Fadila, Rashid, Claudia, dan yang terakhir anak Ibu yang paling ganteng di ujung, Eri. Oke. Nah, siap kan untuk belajar biologi pada siang hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, kita akan membuat kesepakatan dalam pembelajaran hari ini. Nah, kesepakatan yang pertama, karena kita akan menggunakan media teknologi atau HP, nah, kalian harus bertanggung jawab untuk penggunaan HP ini. Nah, kemudian harus tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, kalau melanggar aturan berarti akan diberi sanksi. Bisa, Nak? Bisa. Oke. Bisa apa? Vanessa? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemarin kita itu sudah mempelajari struktur virus dan bagaimana virus itu bereplikasi atau menggandakan dirinya. Hari ini kita akan lanjut untuk materi berikutnya. Nah, sebelum kita sampaikan apa materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau pada siang hari ini Ibu mau bertanya, pernahkah kalian terserang penyakit flu? Nah, Ihsan, apa yang kamu rasakan ketika kamu terserang flu? Kepala saya pusing, Bu. Pusing? Hanya pusing? Hidung juga rasa nggak enak atau tersumbat. Oh, yang lain? Bernapas. Susah untuk bernapas. Nah, Nirzara, gimana pendapat kamu? Pernah kamu terserang flu? Bagaimana keadaanmu? Apa sih, Bu? Pusing juga kepala saya, terus sakit. Oke, Claudia. Tenggorokan itu jadi gatal, Bu, nggak nyaman juga, Bu. Nah, ketika kalian terserang penyakit flu, bagaimana cara kalian mengatasinya? Minum obat, Bu. Coba tunjuk tangan, Azira. Minum obat, Bu. Wah. Banyak tidur. Banyak tidur. Oke, Melanie Sama Bu, minum obat juga. minum obat. Yogi? Buat apa cairan air putih air itu, Bu? Oke, itu cara tradisionalnya ya. Raihan? Banyak minum air putih, Bu. Banyak minum air putih. Nah, menyangkut penyakit yang telah Ibu sebutkan tadi, itu adalah salah satu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua. Nah, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, yang pastinya kalau dia merugikan, dia akan memberikan efek buruk terhadap tubuh kita. Berarti dia akan menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Nah, kalau yang menguntungkan, berarti dia akan memberikan suatu imun ke dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa sembuh dari penyakit yang telah menyerang kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak?
Enggak. Udah paham. Berarti intinya hari ini kita akan mempelajari tentang virus dan peranannya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang virus, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan dengan tepat. Berarti kalian bisa membedakan ini yang merugikan, ini yang menguntungkan. Dan kali ini kita fokuskan untuk yang merugikan. Kemudian berupa penyakit yang nantinya akan kita cari pencegahannya. Nah, yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL tentang virus, peserta didik mampu menyimpulkan pencegahan dan pengobatan infeksi virus dengan tepat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang sedang marak, yaitu virus corona. Nah, di tahun 2019 kan itu marak sekali virus corona, dan di tahun 2022 hampir hilang untuk sementara. Tapi di tahun 2023 ini corona meningkat lagi di awal Juni, yaitu di negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Anak-anak ibu amati dulu video yang akan ibu tampilkan ini ya. Amati, kemudian cari pertanyaan. Oke? Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk menganalisis video yang ibu paparkan ini. Oke. Corona, aku bukan jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain sangat polos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak. Kalau kamu tidak pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Saudaranya virus flu. Oke. Sudah diamati nak videonya? Oke. Siapa yang berani untuk menyimpulkan apa makna dari video ini? Tunjuk tangan. Ibu, Jira, Bu. Oke, ayo Jira. Jadi virus corona itu temannya virus flu. Oke. Virus ini terjadi karena adanya kontak langsung antara sesama manusia yang mengakibatkan virus itu menular, Bu. Cara pencegahannya, Zira tadi nggak dengar. Cara pencegahannya itu mencuci tangan, terus makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Nah, itu informasi yang telah disampaikan dari video yang ibu tayangkan. Dan bukan berarti ini udah banyak, ini masih perlu banyak yang akan kita gali nanti. Nah, di samping kalian bisa menyimpulkan, pasti ada berbagai macam pertanyaan ya kan? Oh ibu, kok bisa seperti ini bu? Kok bisa seperti ini? Nah, siapa yang berani mau bertanya? Oke, Yogi. Kemarin kenapa virus corona itu masih ada pada saat itu? Padahal vaksin sudah ditemukan. Kenapa dia masih dinyatakan masih ada corona itu? Kenapa? Kenapa virus corona masih dinyatakan ada? Vaksin sudah ditemukan. Oke. Nah, tahu apa itu vaksin? Nah, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, corona itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang penyebarannya berupa droplet udara, bisa dengan cara kita bersalam dengan orang lain, bersentuh dengan orang lain. Nah, kenapa si vaksin belum bisa mengatasi corona? Nah, vaksin itu hanya bisa mengobati untuk per pribadi dulu, bukan menyeluruh. Karena di sini vaksin hanya membantu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, vaksin itu baru ditemukan karena adanya penyakit dan merebak. Kecuali kalau kita mencegah ya. Kalau sudah merebak, agak sulit untuk diatasinya. Berarti kita harus punya kesadaran untuk
memvaksinkan diri. Kalau hanya diri kita aja yang vaksin, yang lain tidak, akan percuma. Corona akan tersebar lagi dari satu orang ke orang yang lain. Makanya dia agak sulit untuk dicegah. Nah, salah satu penyebabnya dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dah, mantap Yogi. Oke. Nah, untuk memperkaya kembali keterampilan Ananda untuk menggali informasi tentang virus corona ini, kan baru sedikit kita dapatkan informasi tentang virus corona nih. Nah, Ibu kemarin kan sudah membagi Ananda ke dalam kelompok yang heterogen. Nah, dengan waktu 2 menit pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Aman? Nyaman? Nyaman. Oke. Ibu kasih sebelum Ibu memberikan LKPD kepada kalian, kita kan ada buku paket. Ibu minta kalian dalam waktu 5 menit galilah informasi tentang penyakit corona. Boleh nengok HP Bu, tadi kan sudah kita sepakati. Boleh, asalkan kalian bertanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menggali informasi tentang virus corona. Tapi ingat ya nak ya, yang informasinya tuh informasi yang terbaru. Memang ya corona itu ada di tahun 2019, tapi yang pengen kita cari itu adalah yang virus corona di tahun 2023. Apa sih perbedaannya kayak gitu? Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Supaya pekerjaan kalian lebih terarah, tiap kelompok nanti akan Ibu berikan LKPD. Nah, untuk mengisi LKPD ini jangan lupa baca petunjuk penggunaan dan apa saja yang diinstruksikan dalam pembuatan atau untuk untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Oke nak ya? Nah, kalau tidak mengerti boleh tanyakan dengan Ibu langsung. Oke, Ibu kasih kelompok 1. Nah, batas waktunya itu 20 menit dari sekarang. Nah, Ibu berharap dalam waktu 20 menit anak Ibu bisa menyelesaikan LKPD-nya. Jangan langsung ke yang kedua, yang pertama dulu. Lebih khususkan lagi. Karena kan jenis virusnya lebih berbeda daripada tahun 2019. Makanya setelah baca artikel, virus apa dia? Iya, Omicron. Tipe berapa dia? Iya, 5.1 dengan 2 kayak gitu. Kemudian identifikasi juga apa sih persamaannya yang virus sebelumnya dengan virus sekarang, ini apa sih persamaan? Kalau sama-sama, itu orang tidak mencari lagi penanganan. Maksudnya itu kan tidak bisa ditangani dengan kasus yang sebelum-sebelumnya. Gejalanya sama kan? Kalau gejalanya sama, ini tidak ada yang berbeda, sehingga nanti pengobatannya pun virus ini kan dia naik tingkat juga. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak. Oke. Kelompok 4? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit. Dalam 2 menit itu coba pikirkan pertanyaan yang akan kita lemparkan untuk kelompok yang akan tampil.
Dan masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang kelompok yang lain yang mengamati harus memberikan pertanyaan. 1 pertanyaan aja ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD, virus dan peranannya. Nah, di sini kami akan membahas tentang virus corona. Yang pertama akan dibahas oleh Najwa. Untuk permasalahan yang sudah kami identifikasi dari artikel atau video yang sudah ditonton oleh kelompok masing-masing tersebut. Pertama, coronavirus 2019. Awal mulanya itu terjadi di Wuhan, China. RSV telah meningkat tajam. Dan coronavirus 2019 itu ada Omicron EG5.1 atau yang biasanya disebut dengan Aries. Jadi itu perbedaan utama antara coronavirus 2019 dan 2023. Yang kedua, coronavirus 2019 itu telah meningkat tajam di beberapa negara. RSV adalah penyebab umum gejala ringan seperti itu layak, namun bisa berbahaya bagi bayi dan juga orang usia karena imun dalam tubuh itu rendah. Selanjutnya, perbedaan coronavirus 2023. 70% itu terjadi di Malaysia dan di Singapura juga telah terjadi sebanyak 22.000 orang. Dan juga ada 120 kasus yang sudah terjadi di negara lain di Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana seorang bisa terkena virus corona dan bagaimana penyebarannya. Nah, seorang penyakit corona yang gampang terkait kontak fisik yang secara berlebihan, yaitu kita mungkin keluar rumah, terus juga tidak sehat seperti makanan yang asal-asal kita makan, itu makanan yang tidak jalan, bukan untuk menjudge-nya ya, tapi itu kurang kesehatannya. Terus mengonsumsi makanan yang cepat saji kayak gabut, itu kan kita nggak tahu gimana cara melakukannya. Nah, penyebarannya itu adalah infeksi RSV meningkat yang menyerang saluran pernapasan. Oleh sebab itu, gejala utamanya itu kita kan batuk, terus sesak napas, pusing. Selanjutnya akan dibahas oleh Novina. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara kita mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus corona? Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, kita menghindari keramaian. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir secara teratur. Apalagi setelah kita keluar, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan dan bersihkan diri. Nah, yang keempat adalah tutup hidung dan mulut jika kita sedang bersin. Nah, kita batuk otomatis nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kita itu mencegahnya lebih bagus. Nah, cara mengobatinya itu yang pertama, ini lebih kayak mengobati dan mengatasinya. Yang pertama itu vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan pemerintah perlu kita ikuti. Karena itu salah satu pencegahan yang paling bagus dan yang paling bisa kita ikuti. Jangan lupa vaksin ya. Yang kedua, memperbanyak minum air putih. Dimana kita dapat menjaga imun tubuh kita dengan cara kita minum air putih. Dan juga minum vitamin. Seperti yang minum air putih, kita bisa menambah imun tubuh kita, menjaga kesehatan kita agar stabil. Dan juga sering berolahraga. Nah, jika terasa seperti gejala kronik seperti batuk, demam, atau sakit tenggorokan, segera konsultasi pada pihak kesehatan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya ada kesimpulan. Kasus untuk virus 2023 yang pertama 70% terjangkit di Malaysia, di negara tetangga kita itu negara Malaysia. Dan 22.000 di negara Singapura dan 180 di negara kita sendiri di negara Indonesia. Virus 2023 yang mendominasi adalah Omicron. Subvariannya itu XBB 1,5 atau EG 5.1 dan 3 Aedes.
Nah, yang terpenting dalam pembelajaran ini itu untuk menghindari virus, kita harus meningkatkan kesadaran kita terhadap virus yang terjadi. Jangan kayak misalnya sakit ini udah berapa hari, oh mungkin besok sembuh. Kita harus cepat-cepat mengobatinya. Kalau tidak akan berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan ya, silakan bertanya. Berarti kemudian memiliki vaksinasi. Saya menanya apakah vaksinasi yang digunakan itu sama dalam menangani virus kan virus corona yang juga sampai sekarang ini tidak. Apakah vaksinasi itu beda? Mungkin untuk saat ini vaksinasi belum dilakukan. Jadi kami juga belum tahu apakah vaksin itu sama tahun 2003 dengan tahun 2019 kemarin. Jadi jika kami tanya lebar, mungkin vaksinnya akan berbeda. Nanti kata Bu Maitri, kalau misalnya virusnya beda, berarti vaksinnya berbeda. Mungkin akan ada pembaruan yang baru untuk mencegah corona yang sekarang. Karena kan corona yang sekarang yang kemarin itu beda. Tingkatannya tuh sekarang tuh lebih tinggi lagi. Mungkin vaksinnya tuh lebih tinggi lagi atau lebih akan besar lagi. Bagaimana Stefan? Oke. Puas Steven? Puas. Dah, untuk apa? Lebih menjelaskan kembali tentang masalah yang sudah kita cari tadi. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan, yang pertama tadi identifikasi masalahnya. Apa masalah yang ada di dalam video atau artikel itu? Peningkatan penyebaran virus corona. Berarti virus corona itu meningkat. Virus corona apa yang meningkat? Omikron, EG 5.1 dan EG 2 yang disebut dengan Eris. Nah, bagaimana cara mencegahnya anak-anak? Yang pertama, Cuci tangan dengan sabun. berarti itu kita harus cara mencegahnya itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri? Nah, yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, Menggunakan masker. makan makanan yang sehat karena kita butuh imun yang kuat. Anak itu kan sudah tampil nih 4 kelompok. Nah di sini akan sudah ibu nilai. Itu yang paling bagus adalah kelompok 1. Supaya kita fokus lagi, kita ice breaking dulu. Ikuti apa petunjuk dari Maina menari di atas menara merana. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita ulangi sekali lagi. Maina menari di atas menara merana. Marina Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak ibu sudah mengerti semua kan? Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang inovasi teknologi biologi. Tentu hari ini kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya sebelum pulang kita berdoa dulu. Pisan, pimpin
Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bu Mai ya. Waktu itu di di hari Senin ya. Di hari Senin di jam 3.4 di kelas 11 ya Bu ya. Dari jam 8.50 sampai jam 10.10. Ya, terima kasih saya ucapkan ke Bu Mai yang sudah mengizinkan saya melakukan observasi di kelas Bu Mai. Dan sekarang izinkan saya untuk melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Mai terkait observasi kelas yang sudah saya lakukan dengan seizin Bu Mai di kelas 10.1 tersebut. Bu Mai, di sini saya ingin menyampaikan di pembelajaran yang Bu Mai lakukan kemarin itu sangat bagus sekali, di mana dia di situ saya sudah memperhatikan bahwasannya area-area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Mai itu sudah terlihat, sudah kelihatan. Untuk itu saya ingin menanyakan ke Bu Mai bagaimana perasaan Bu Mai, refleksi Bu Mai tentang pembelajaran yang saya observasi kemarin. Bagaimana dia? Perasaannya ketika Bu Siska masuk ya agak deg-degan ya Bu ya. Kenapa? Karena kita kan tahu ada orang yang memperhatikan kita. Nah, kemarin itu kan ketika Bu Siska masuk, itu materi yang saya bawakan itu adalah virus dengan model pembelajaran problem-based learning (PBL) dengan bantuan video animasi. Ya. Kemarin itu pengennya kan anak ini yang pertama yang harus saya tingkatkan itu sebetulnya yang pertama kali adalah motivasi belajar. Kemudian anak bisa lebih berpikir kreatif lagi dengan PBL. Nah, ketika saya sudah terapkan PBL, mungkin hasilnya sudah agak memuaskan, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum bisa diterapkan. Oh gitu. Jadi menurut Bu Mai motivasinya sudah oke, agak meningkat ya Bu ya. Motivasi pembelajaran siswanya meningkat, motivasinya ada naik. Kemudian kan tujuannya kemarin itu ya untuk berpikir kritis ya Bu ya. Ya menurut Bu Mai sudah terpenuhi apa yang Bu Mai inginkan? Sudah ya. Meskipun ada mungkin 3 atau 4 orang yang mungkin karena dia belum terbiasa dengan PBL. Oke. Agak kurang ya, tapi untuk secara keseluruhan berapa persen sudah berhasil ya Bu ya? Sudah berhasil. Oke, kemarin juga kan Bu Mai menginginkan pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya Bu ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Bu Mai, apa yang Bu Mai rencanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari media pembelajaran yang Bu Mai siapkan kemarin, apakah sudah puas Bu Mai untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terpenuhi? Belum puas karena saya kalau berdiferensiasi itu kalau yang saya tahu kan ada 3 kan Bu ya, ada konten, ada produk, ada proses kan. Yang paling mudah mungkin kita ingat itu konten. Karena konten itu kan bisa nanti anak diberikan tugas berdasarkan karakteristiknya itu kan, ada yang suka visual, audiovisual. Nah, yang agak kesulitan itu di menentukan yang untuk berdiferensiasi produk itu, sekarang agak sampai sekarang pun agak buyar. Iya. Berarti Bu Mai belum puas pada diferensiasi produk ya? Iya. Gimana sebetulnya bagusnya itu untuk yang produk tuh di mana letaknya maksudnya? Oke. Berarti yang dari jawaban Bu Mai di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya Bu Mai belum terlalu puas kalau untuk motivasi siswa sudah puas, kemudian berpikir kritisnya sudah oke, pembelajaran berdiferensiasinya itu kalau untuk proses dengan kontennya itu sudah oke, lumayan bisa masuk ya. Karena itu persiapan dari Bu Mai sendiri ya. Pas di produknya yang belum agak kesulitan ya. Kemarin itu di perencanaan Ibu ada diferensiasi produk yang akan dibuat? Ada berupa
portofolio ya. Jadi portofolio yang mereka buatkan itu memang belum maksimal ya? Belum maksimal. Menurut Bu Mai itu kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin kita belum memahami lebih mendalam lagi karakteristik sebetulnya dia suka apa gitu. Oh gitu, belum muncul ya dari anak-anak, belum disampaikan. Oke, jadi Bu Mai dengan kondisi pada saat pembelajaran seperti itu, di mana dia diferensiasi produknya, Bu Mai belum merasa puas. Kira-kira tindak lanjut Bu Mai ke depan untuk mengatasi ini apa? Mempelajari kembali, memilah-milah kembali untuk pembelajaran berdiferensiasi, misalnya yang konten yang seperti apa, misalnya yang produk seperti apa, yang proses seperti apa, sambil untuk mempelajari bagaimana karakteristik siswa yang berhubungan dengan KSE itu namanya siswa. Yang mungkin kompetensi di situ yang harus perlu saya tingkatkan lagi. Berarti apa yang akan Bu Mai lakukan ini kira-kira kalau di RPP misalnya perlu diubah? Mungkin ada perlu ya. Jadi tindak lanjut Bu Mai nanti itu kita sepakati adalah RPP-nya disempurnakan lagi ya, disempurnakan sesuai dengan tujuan yang tadi itu ya, dimana di situ nanti mungkin Bu Mai lebih detail lagi membuat diferensiasi produknya itu ya. Oke. Selain itu ada lagi tindak lanjut yang ingin Bu Mai dalami untuk pembelajaran ke depannya seperti apa? Tadi yang pertama RPP ya. Itu tadi siswa mempelajari karakteristik siswa sehingga kita lebih mudah untuk memasuki siswa supaya dia lebih termotivasi. Kita kan sebetulnya kan untuk belajar tuh anak-anak perlu suka dulu dengan kita. Kalau dia suka, apapun halangannya pasti dia ikut maksudnya. Baik. Ada lagi yang lain Bu Mai? Udah, itu saja. Oke, baiklah. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya Bu Mai ya, berarti Bu Mai sudah berada di posisi diferensiasi kontennya sudah oke, prosesnya, tapi tindak lanjutnya nanti Bu Mai menginginkan adanya lebih detail diferensiasi produk pada pembelajaran virus ini ya Bu ya. Mungkin ini udah dipelajari di kelas lain. Yang virus ini ada lagi di kelas lain? Sudah semuanya ya. Di kelas lain bagaimana? Seperti itu juga? Hampir sama ya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah Ibu melakukan penyempurnaan di RPP-nya, kemudian Ibu sudah mempelajari karakteristik siswanya, nanti siapa tahu di kelas selanjutnya kan bisa lebih didalami lagi ya. Mudah-mudahan Bu Mai lebih berhasil lagi di pembelajarannya. Tapi sejauh ini dari refleksi yang Bu Mai lakukan, dari pengamatan yang saya lakukan, pembelajarannya insya Allah bagus. Alhamdulillah sudah bagus ya Bu ya. Untuk itu mungkin itu saja Bu Mai, atau ini dulu deh, refleksi Bu Mai pada saat observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Mai setelah kita berbincang-bincang, setelah observasi bagaimana perasaannya? Setelah diobservasi, iya, setelah diobservasi nggak ada perasaan apa, nggak deg-degan ketika diobservasi itu. Ketika diobservasi ya, deg-degan nih, khususnya ini nengok apa ya? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Mai. Nanti setelah Bu Mai lakukan tindak lanjut ini, saya juga meminta kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, atau mungkin Bu Mai menginginkan saya buat masuk di kelasnya lagi, kita ngobrol lagi selanjutnya ya Bu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu Mai. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siska, Bu Mai. Tadi 3 prinsip dalam vaksin sudah tinggal menggali sedikit. Kalau kita lihat tadi kan ada yang pertama mengenai aktivitas, ada beberapa hal kata Bu Mai belum menyebabkan ini belum dapat. Nah, ini kita coba lakukan yang namanya pertanyaan langsung. Dalam doa apa itu bisa ya, beberapa hal yang belum pasti itu kita kerja lagi. Dan tadi dengan produk yang belum puasnya kerja lagi. Nah, kalau produk itu menyangkut masalah apa?
produk berarti hasil. Jadi kita tanya ke dia, dia kan nggak tahu dia kan. Coba bagaimana kita membuat produk itu dan hasil sesuatu. Itu bisa kita karena prinsip yang ketiga itu kan kita memaksimalkan potensi. Jadi bukan kita yang lanjutkan produk itu gini-gini enggak. Supaya ini mulai produk udah tahu hasil tadi kan. Nah supaya kita di dalam hasil siswa itu bisa berdedikasi, bisa berbeda, ini apa yang kita lakukan? Coba kita uji, coba kita uji. Oke. Jadi kita kejar gitu. Jadi kalau dia ngomong, kita ambil kata kunci itu kita kejar terus. Dia ngomong, kita ambil kata kunci itu kita kejar terus. Sehingga si coach kita paham ya bahwa dia dengan sendirinya semua permasalahan yang dihadapi dia nemukan sendiri. Saat di manusia itu kan kalau didikte pasti nggak akan mau. Tapi kalau udah dari dia sendiri menemukan solusi, pasti dia kerjakan. Ya. Oke. Ini tahu Sedikit kita polos menyiapkan nanti di proses bagus. lagi deh. Tadi mas yang pokoknya intinya Siska ada main satu ambil kata kuncinya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Makasih Bu Mai sudah berkesempatan hadir. Juga terima kasih kemarin sudah diizinkan masuk ke dalam kelasnya Bu Mai ya untuk melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Bu Mai di kelas 10.1 ya, di kelas 10.1 materi virus waktu itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu Mai ya. Iya. Nah, jadi kemarin saya kan sudah kita sudah melakukan kegiatan praobservasi di mana di situ kan Bu Mai menginginkan saya untuk mengamati motivasi siswa, kemudian cara berpikir kritis siswa, apakah sudah meningkat, kemudian bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Mai lakukan di kelas 10.1. Jadi saya sudah melakukan kegiatan tersebut di kegiatan observasi di kelas 10.1 tersebut. Saya lihat dia sudah mulai muncul motivasi siswanya, cara berpikir kritis mereka juga sudah mulai muncul. Saya melihat di sana bahwasanya siswa tersebut termotivasi dalam pembelajaran yang Mai lakukan di proses PBL ya, PBL. Kemudian siswanya juga sudah banyak yang bertanya, menanggapi diskusi juga sudah ada di prosesnya itu. Nah, jadi hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi di mana saya nanti ingin menanyakan beberapa hal yang terkait kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin Bu Mai. Mohon izin ya Bu Mai ya. Di sini yang pertama saya pengen tahu dulu bagaimana refleksi Bu Mai terhadap kegiatan kemarin. Refleksi kegiatan Iya. untuk pembelajaran kemarin. Pembelajaran ya yang saya observasi kemarin. Bagaimana perasaan Bu Mai? Perasaan ketika di observasi Siska mungkin ya kalau kita di observasi pasti rasanya deg-degan Ya. karena kita diikuti oleh orang banyak itu Siska ya. Tapi secara keseluruhan mungkin dengan PBL itu pembelajaran sudah agak lebih bagus. Ya. Ditambah lagi dengan video yang sudah kita tampilkan. Keinginan kita untuk meningkatkan motivasi siswa itu bisa tercapai ya. Terwujud seperti yang proses anak-anak. Biasanya anak-anak kan bengong aja itu aja kan. Ini kan kita bisa lebih memahami karakteristik siswa. Dia suka visual, kita tampilkan video yang berjalan ada suaranya juga. Jadi dia nonton kemudian setelah dia pahami, saya Bu. Itu kan terlihat motivasinya awalnya dia mudah aja nih. Jadi dia kan adanya video, mau tanya itulah. Itu kan motivasi untuk bertanya, mengemukakan pendapat dia lebih bagusnya. Oke, berpikir kritisnya bagaimana? Berpikir kritisnya kalau untuk 80% siswa itu mungkin sudah, tapi ada beberapa persen siswa mungkin karena dia tidak terbiasa dengan model ini ya, karena kan jarang digunakan. Karena di sini anak dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita berikan kepada dia. Iya, jadi berpikir kritisnya sudah mulai, tapi ya masih ada beberapa ya. Nah, karena dia kan baru saja sekali-sekali kita menerapkan ini. Biasanya kan dia discover.
kira-kira menurut Bu Mai karena selain dari karena kita jarang melakukan, mereka belum paham dengan PBL ini, kira-kira karena apa lagi? Karena waktu Ya, kurang waktunya. Karena PBL ini memerlukan waktu untuk memecahkan masalah, mencari referensi. Jadi waktunya tuh ketika kita tetapkan untuk diskusi 30 menit, kan dia nanti ada apa juga kan, ada presentasi juga. Jadi dalam waktu 30 menit yang masalah yang kita berikan tadi harus selesai. Jadi kadang-kadang karena cepat belum bu. Kira-kira menurut Bu Mai kenapa mereka kok lama betul membuatnya itu? Apakah bahan mereka untuk referensi mereka itu cukup atau gimana Bu Mai? Kalau dari saya rasa sudah cukup karena di dalam KPD sana saya tampilkan video. Mungkin ada juga jurnal. Iya. Mereka boleh googling juga ya? Ya boleh googling. Boleh ya. Mungkin cara menyatukan pendapatnya yang membuat mereka lama mungkin susahnya menyatukan pendapat. Ini jawabannya seperti apa? Kemudian yang membuat mereka lama juga mungkin pembagian kerjanya. Ada satu kelompok yang memang matang nih Bu Siska, karena dia ada bisa berbagi kerja, selesai dia. Tapi ada satu kelompok yang mungkin kurang dalam pembagian kerja, agak lama, jadi agak memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi greget sedikit ya, kurang greget. Karena menunggu-menunggunya. Lain dari itu kira-kira apalagi Bu Mai? Saya rasa itu yang paling apalagi itu yang kekurangan waktu dalam menyelesaikan yang LKPD tadi, karena dia membutuhkan diferensi, menyatukan pendapat, jadi agak lama di situ. Oke, berarti tadi untuk motivasi berpikir kritisnya sudah mulai meningkat. Sekarang fokus Bu Mai kan kemarin ada yang ketiga ya Bu ya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana refleksi Bu Mai dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah sudah terpenuhi semuanya? Diferensiasi itu ada 3 kan ya Bu Siska? Ada konten, ada produk, dan proses. Setelah saya pelajari refleksi diri, kayaknya saya kurang dalam diferensiasi produk. Untuk penempatannya itu yang bagusnya seperti apa? Oke, diferensiasi produk belum terlalu oke ya Bu ya. Kalau untuk konten sudah terpenuhi. Dari yang saya pelajari itu udah masuk dah. Misalnya konten itu pemberian tugas bermacam-macam. Dia mungkin satu masalah tapi dengan beberapa tipe dengan tujuan yang sama. Misalnya ada yang suka menulis, dia buat portofolio menulis. Kemudian dia merekam suaranya mungkin, atau membuat video. Menurut saya nih, saya termasuk dalam konten. Ya. Terus di diferensiasi prosesnya bagaimana Bu Mai? Prosesnya? Ya. Kan kemarin tuh ada juga ibu yang pakai media juga ada juga kan ya? Medianya ada. Di LKPD? Di LKPD ada juga. Ya. Ada video dan ada jurnal. Itu terpakai semua ya Bu ya? Ya, maksudnya anak-anak bisa memakainya dan mereka termotivasi dengan itu ya? Video dan animasinya waktunya sudah memang setting, karena kan jam pelajaran kita kan 2x45 menit untuk kelas 1. Jadi yang menurut Bu Mai masih belum puas dan ingin Bu Mai perbaiki itu di diferensiasi produk ya. Untuk materi virus ini sendiri, kira-kira produknya itu produk apa yang ingin Bu Mai munculkan? Kalau pengetahuan saya nih ya, kalau PBL kan model pembelajaran berbasis problem basis learning, pembelajaran anak itu diberikan masalah. Kemudian nanti kalau dari saya pengen anak itu tugas hasil akhirnya adalah portofolio. Yang saya ragukan sekarang, samakah diferensiasi produk ini dengan apakah bisa kita menggunakan diferensiasi produk ini untuk PBL atau hanya dikhususkan untuk PJBL project ya. Kira-kira nih Bu Mai, ini untuk menjawab keraguan Bu Mai ya. Kan ada portofolio, ya kan?
kira-kira portofolio yang Bu Mai inginkan itu dalam bentuk portofolio tertulis, apa boleh digital atau boleh dia portofolionya itu berupa apa namanya itu sheet, Google Sheet gitu. Yang Bu Mai inginkan bagaimana? Saya itu sebetulnya tergantung ke kreativitasan anak. Ha. Karena kan ada nanti Iya. di penilaian sikap Iya, kreatif. iya, kreatifnya kan. Ha-ha. Berarti kalau dia membuat portofolionya itu dalam bentuk digital boleh? Boleh. Di situ kan ada video nanti di portofolionya. Saya rasa itu sudah masuk ke diferensiasi produk. Ya Bu ya, ya kan? Tapi itu kalau Bu Mai mengizinkan anaknya memakai apa namanya portofolionya itu, boleh dia dalam portofolio yang mereka print out atau dia berbentuk digital. Boleh. Boleh. Kira-kira itu udah masuk belum Bu Mai? Diferensiasi produk. Kira-kira kalau Udah lah ya. iya sepertinya bisa nah. Bisa, Anak kan? yang seperti itu tuh kadang-kadang Bu, kita sudah mengerjakan tapi kita Iya, ragu. Ah, Ya. Ini betul nggak produk, Iya. ini betul nggak konten, ini betul nggak proses, Iya, kayak gitu. benar. Jadi waktu mereka membuat portofolio itu, apakah Bu Mai apa maksudnya kasih batasan? Dia bolehnya cuma sekian Batasannya tuh materinya yang kita batasi. materinya. Kalau bahan yang mereka perlukan untuk pembuatan portofolio tidak bebas ya. Tadi kan masuk ke kreativitas ya. Iya. Kira-kira udah masuk itu Bu Mai ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi dia memang kelihatan produknya itu bervariasi dari misalnya desain, ya kan? Iya. Sampulnya boleh berbeda nggak Bu? Boleh lah. Boleh. Sampul portofolionya. Apa harus dibuat dalam satu map begini? Enggak lah ya. Agak. Berarti sudah masuk nggak? Bu? Anak tuh kan punya imajinasi. Iya. Ya kan Bu? Kalau dia misalnya ada di salah satu kelompoknya yang suka dengan komik digital, portofolionya berupa komik, Tambah bagus tambah lagi bagus Bu. lagi. Itu dia. Karena dia berbeda-beda. Iya, bener ya Bu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kan bisa dijalankan di kelas berikutnya ataupun di ini ya Bu ya. Nah, kemudian tadi diferensiasi konten, diferensiasi produk, kemudian kekurangan waktu untuk pembagian kerja. Kira-kira dari semua hal ini, apa tindak lanjut yang ingin Bu Mai persiapkan? Mungkin dari kitanya tuh pastinya perencanaan kita harus kita matangkan. Ya, Kalau rencana kita sudah matang, media kita sudah matang, mungkin lebih bagus lagi. Tinggal ke anaknya lagi mungkin kita harus kita harus memahami karakteristik anak. Anak kayaknya tuh harus suka dulu sama yang namanya Bu Mai Fitri kan. Bu Mai Fitri masuk senang kayak gitu. ya gitu. Jadi tadi kan Bu Mai sampaikan Bu Mai akan membuat perencanaan. Kira-kira di mana Bu Mai tuangkan perencanaannya nanti itu Bu Mai? Berupa catatan kecil atau berupa apa? Yang harus direvisi khusus. Iya, boleh di mana? Berupa catatan atau di RPP atau di modul apa di mana? Rencananya gimana? Kalau motivasi tadi udah meningkat karena persepsinya mungkin lumayan. Di apanya mungkin di LKPD-nya, Di LKPD-nya. cara menarik anak supaya lebih cepat bekerjanya. Gimana trik kita, bagaimana, karena kan tadi itu kekurangan waktu pada saat pengerjaan, jadi kan kita harus atasi nih gimana mungkin videonya dibuat lebih singkat atau Lebih fokus. fokus lagi Iya. atau yang artikelnya lebih fokus gitu. lagi supaya dia lebih cepat. Berarti Bu Mai nanti akan menyempurnakan LKPD ya. Selain RPP atau modul, Bu Mai juga akan menyempurnakan LKPD-nya. LKPD akan Ibu sempurnakan. Supaya kita nggak kekurangan. Oke. Kira-kira tindak lanjut untuk menyikapi kurang pahaman Ibu dengan karakteristik itu bagaimana nanti? Apa yang ingin Bu Mai lakukan? Belajar dengan teman sejawat. Oh iya.
boleh. Kakak yang sering memberikan informasi ya kan. Iya, nanti ngobrol-ngobrol ya dengan Ini adik ini pasti kira-kira. datang nih bertanya-tanya nih. Bertanya ya kan. Oke, kira-kira Bu Mai setelah kita lakukan kegiatan ini, bagaimana perasaan Bu Mai sekarang? Lebih bersemangatkah atau gimana? Mungkin lebih bisa menentukan yang ini kayak mana nih, konten kayak mana, produksi kayak mana, prosesnya. Oke. Supaya kedepannya lebih bagus. Oke. Terima kasih Bu Mai. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi tentang observasi kelas yang saya lakukan di kelas Bu Mai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kemudian selamat atas pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti rencana tindak lanjut yang ingin Bu Mai lakukan ini nanti akan berjalan dengan sempurna, dengan lancar, dan mudah-mudahan masih bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu Mai ya. Sekian, sampai jumpa.